Ini adalah kisah tentang keluarga muda yang baru saja pindah ke rumah tua yang ada di desa dan selalu didatangi anak kecil yang ternyata korban perampokan di rumah itu. Begini kisah selengkapnya. Hujan gerimis mengiringi perjalanan mobil tua yang melintasi jalanan berkelok di pinggiran desa. Di dalam mobil itu duduk sepasang suami istri, Bayu dan Rani, bersama putri kecil mereka, Naila, yang duduk di kursi belakang sambil memeluk boneka kelincinya. Bayu baru saja di PHK dari pekerjaannya di kota setelah perusahaan tempatnya bekerja bangkrut akibat pandemi yang tak kunjung usai. Tabungan semakin menipis dan kehidupan di kota semakin menyesakan. Setelah berdiskusi panjang dan melalui banyak keraguan, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke desa tempat nenek Rani dulu tinggal. Rumah yang mereka beli berada di ujung jalan tanah yang sepi dan nyaris tak dilewati siapapun. Rumah tua itu tampak suram, dengan cat yang mengelupas, jendela kayu yang lapuk, dan sebuah halaman luas yang ditumbuhi ilalang liar. Di tengah halaman depan, berdiri sebuah pohon beringin tua menjulang tinggi, begitu besar hingga rantingnya menjulur ke atap rumah. "Rumahnya besar ya, Ayah," kata Naila polos sambil menatap penuh kagum. Tak tahu bahwa rumah itu pernah lama tak dihuni. Bayu tersenyum, meski lelah jelas tergurat di wajahnya. "Iya, sayang. Nanti kita tata lagi, biar nyaman buat kita semua." Di hari-hari pertama, mereka mulai membersihkan rumah itu bersama-sama. Bau debu dan kayu tua memenuhi udara, tapi mereka tetap semangat. Beberapa bagian rumah direnovasi, atap diperbaiki, lantai diganti, dan tembok dicat ulang dengan warna cerah. Rani bahkan menanam bunga-bunga kecil di pinggir jalan setapak menuju teras. Di belakang rumah, ada sebuah gudang tua berdinding seng yang sudah mulai berkarat. Bayu memutuskan untuk tidak mengutak-atiknya dulu. "Nanti aja bersihin gudang itu. Kita simpan aja dulu barang-barang yang ada di rumah sini ke situ," ujarnya. Rani mengangguk setuju, dan beberapa koper serta perabot peninggalan pemilik lama mereka pindahkan ke dalam gudang tersebut. Malam pertama di rumah itu dilalui dengan rasa syukur dan harapan baru. Rani memasak nasi goreng sederhana dan mereka makan di lantai ruang tengah karena meja makan belum dirakit. Di luar, pohon beringin bergoyang pelan tertiup angin, seolah mengamati para penghuni barunya dari balik bayangannya yang lebat. "Besok kita kenalan sama tetangga ya," kata Rani sambil menatap Naila yang mulai menguap. "Iya, Ma. Naila mau cari temen," jawab Naila sebelum tertidur di pangkuan ibunya. Mereka tidak tahu bahwa rumah ini dan pohon tua di depannya menyimpan kisah yang tak pernah benar-benar selesai. Pagi hari berikutnya, aroma tanah basah masih tersisa dari hujan semalam. Bayu mengetik sesuatu di ponselnya sambil duduk di teras, sementara Rani menyapu halaman depan. Naila sudah rapi dengan kaos kuning dan celana pendeknya, berdiri di bawah pohon beringin sambil memainkan boneka kelinci yang tak pernah lepas dari pelukannya. Tak lama, mereka mulai berjalan ke rumah tetangga yang terdekat, sekitar 2 rumah dari tempat mereka tinggal. Rumah-rumah di desa itu cukup berjauhan, dipisahkan kebun atau ladang milik warga. Tetangga pertama yang mereka kunjungi adalah pasangan tua bernama Pak Darmo dan Bu Sarti yang menyambut mereka dengan ramah meski agak kaku. "Kami baru pindah, Pak. Rumah di ujung jalan itu," kata Bayu sambil menunjuk ke arah rumah mereka. "Oh, rumah Pak Suparman ya? Dulu itu rumah beliau," sahut Pak Darmo singkat. Nada suaranya menggantung, seolah ada kata-kata yang tertahan. "Sudah lama kosong?" tanya Rani. "Iya, cukup lama," jawab Bu Sarti, cepat, seolah ingin mengalihkan topik. "Tapi bagus kalau ditempati lagi. Sayang kalau rumah dibiarkan kosong.
Hari itu mereka berkenalan dengan dua keluarga lagi, dan semuanya memberi sambutan yang hangat. Tapi sama seperti Pak Darmo dan Bu Sarti, tak ada satupun yang menceritakan lebih lanjut tentang rumah yang mereka tinggali. Sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat dan Rani sedang menyiram tanaman barunya, Naila tiba-tiba berlari ke dalam rumah. "Ma, Naila punya teman baru," serunya. "Teman baru? Dari mana?" tanya Rani bingung. Seorang anak laki-laki muncul dari balik batang pohon beringin. Usianya kira-kira 7 atau 8 tahun. Kulitnya sedikit pucat, rambutnya lurus, dan ia mengenakan kaos garis-garis merah dengan celana biru yang agak lusuh. "Aku Gilang," katanya pelan, tapi sopan. Matanya menatap ke arah Rani tanpa senyum. "Dia tetangga, Ma. Rumahnya deket sini katanya," kata Naila sambil menggandeng tangan anak itu. Rani tersenyum. "Wah, baiklah Gilang, mau makan sore di sini?" Anak itu menggeleng cepat. "Nggak usah Tante, aku cuma mau main sebentar." Setiap sore sejak itu, Gilang datang bermain. Ia selalu muncul entah dari mana, kadang dari balik pohon beringin, kadang dari sisi rumah. Naila sangat senang karena punya teman baru. Mereka bermain kejar-kejaran, menggambar di lantai teras, atau sekadar duduk bercerita. Yang membuat Rani mulai bertanya-tanya adalah setiap kali ia menawarkan makanan atau minuman, Gilang selalu menolak. Bahkan saat Rani memaksa dengan kue hangat yang baru matang, Gilang hanya tersenyum samar dan berkata, "Aku udah makan di rumah." Bayu juga memperhatikan satu hal ganjil. Tidak pernah sekalipun Gilang dijemput orang tuanya. Setiap hari dia datang dan pulang sendiri, dan selalu pergi sebelum azan maghrib berkumandang. Suatu hari, saat Rani sedang berbelanja di warung agak jauh dari rumah, ia menyelipkan pertanyaan kepada ibu pemilik warung, Bu Ririn, yang dikenal tahu banyak soal desa itu. "Bu, rumah kami dulu kosong cukup lama ya?" "Iya, lama sekali, sejak 2000 sekian. Tapi saya nggak tahu banyak. Soalnya itu urusan keluarga almarhum Pak Suparman." "Almarhum?" Rani terdiam sejenak. Kalau anak kecil yang suka main di daerah rumah kami, ada nggak ya Bu? Namanya Gilang." Wajah Bu Ririn tiba-tiba berubah. Senyumnya hilang. Ia menatap Rani dalam diam lalu berkata, pelan tapi tegas, Nggak ada Bu. Setahu saya, nggak ada anak kecil tinggal di sekitar situ." Jantung Rani berdetak cepat. Ia hanya mengangguk pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi dalam hatinya, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Siapa sebenarnya anak itu? Malam itu, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Angin dari jendela membawa suara gesekan ranting pohon beringin yang menyerupai bisikan samar. Bayu duduk di ruang tengah, menonton berita sambil sesekali melirik ke arah Rani yang terlihat gelisah sejak pulang dari warung tadi siang. "Naila udah tidur?" tanya Bayu. "Udah," jawab Rani singkat. Ia duduk di samping Bayu lalu berkata pelan, "Ya, tadi aku tanya soal Gilang ke Bu Ririn." Bayu mematikan TV. "Terus?" "Katanya nggak ada anak kecil tinggal di sekitar sini, apalagi yang seumuran Naila." Bayu mengernyit. "Maksudnya, Gilang itu dari mana kalau bukan tetangga?" "Itu dia, aku juga bingung. Tapi inget nggak, dia selalu datang dari arah pohon beringin. Pulangnya juga selalu buru-buru kalau udah hampir maghrib." Bayu tertawa kecil, berusaha mengusir suasana yang mulai tegang. "Mungkin dia tinggal agak jauh, Ran. Mungkin anak dari ladang ujung sana. Nggak semua warga kita kenal kan? Tapi Naila pernah bilang, Gilang nggak punya sepeda. Jalan kaki, selalu sendiri." Bayu menghela napas. Ia tak ingin buru-buru percaya hal aneh, apalagi sejak pindah ke rumah lama yang katanya punya aura. Tapi kegelisahan Rani menular juga ke dirinya.
Beberapa hari kemudian, rasa penasaran itu semakin menguat. Bayu memutuskan untuk iseng bertanya ke Pak Darmo, tetangga tua mereka yang rumahnya berada 2 rumah dari mereka. Waktu rumah ini masih kosong. Pernah ada yang main ke sini, Pak? Anak kecil mungkin? Pak Darmo diam beberapa saat, lalu menggeleng. Setahu saya, rumah itu nggak pernah didatangi siapa-siapa. Kosong beneran, lama banget. Bahkan warga sini juga malas lewat depan rumah itu kalau malam. Kenapa? Tanya Bayu hati-hati. Pak Darmo tersenyum hambar. Bukan apa-apa, mungkin cuma perasaan orang kampung aja. Rumah lama, pohon besar, kosong bertahun-tahun, ya pasti jadi bahan omongan. Bayu pulang ke rumah dengan kepala penuh tanda tanya. Tapi kali ini, ia belum cerita ke Rani, takut membuat istrinya makin gelisah. Sore itu, seperti biasa, Gilang datang lagi. Ia langsung menghampiri Naila yang sedang menggambar di teras. Mereka tertawa, bermain lempar boneka, lalu main petak umpet. Namun ada satu hal aneh yang disadari Bayu. Anak itu tak pernah benar-benar menyentuh apapun selain tanah atau dinding. Saat bermain bola kecil, bola itu hanya digelindingkan Naila. Gilang tidak pernah memegangnya langsung. Bahkan saat hujan gerimis turun, tubuhnya seperti tidak pernah basah. Bayu menyipitkan mata, memperhatikan lebih seksama. Tapi ketika Gilang menoleh dan tersenyum, semua pikiran aneh itu seakan luntur. Senyuman anak itu begitu polos dan tenang. Saat malam tiba, Gilang seperti biasa berpamitan dengan kata-kata lembut. Aku pulang dulu, ya tante, om. Dan seperti biasa, ia menghilang di balik batang besar pohon beringin, tanpa pernah terlihat berjalan menjauh dari rumah. Malam itu, Naila tidur lebih cepat. Tapi sebelum tertidur, ia sempat berbisik pada Rani. Ma, Gilang sedih hari ini. Dia bilang, rumahnya udah berubah. Rani hanya mengangguk, mengusap kepala anaknya. Tapi jauh di dalam hatinya, perasaan tak nyaman mulai tumbuh. Apa maksud dari ucapan Naila barusan? Dan siapa sebenarnya Gilang? Matahari pagi menembus celah-celah jendela, menerangi rumah tua yang kini tampak jauh lebih hidup. Namun, di balik kehangatan pagi itu, Rani menyimpan kegelisahan. Kata-kata Naila semalam masih terngiang di kepalanya. Gilang sedih hari ini. Dia bilang, rumahnya udah berubah. Sementara Bayu sedang mencuci motor di depan, Rani berdiri di ambang pintu belakang, menatap ke arah gudang tua yang sejak hari pertama mereka tak pernah benar-benar buka. Seng karatan dan gembok berdebu membuatnya tampak seperti tempat yang sengaja dikubur waktu. "Yah, aku mau bersihin gudang ya," teriak Rani. Bayu menoleh. "Mau aku bantu?" "Enggak, aku pelan-pelan aja. Mau lihat isinya." Dengan sedikit tenaga, Rani membuka gembok lama itu. Engsel pintu gudang berderit nyaring saat ia dorong perlahan. Bau lembab dan debu tua langsung menyergap hidungnya. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan melangkah masuk pelan-pelan. Di dalam gudang itu ada tumpukan koper tua, rak kayu yang sebagian runtuh, dan sebuah lemari kecil yang pintunya menganga. Beberapa buku lusuh, mainan anak, dan bingkai foto tergeletak di lantai dalam tumpukan debu. Rani memungut salah satu bingkai itu, dan di sanalah dia melihatnya. Sebuah foto keluarga, sepasang suami istri muda bersama seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Anak itu mengenakan kaos garis-garis merah dan celana biru dengan senyum khas yang tak asing. Itu Gilang. Tangan Rani gemetar. Ia membalik foto itu. Di belakangnya tertulis, "Keluarga Suparman 2001, Lebaran pertama di rumah baru." Rani mundur perlahan. Nafasnya tercekat.
udara di gudang terasa makin sempit. Ia menutup pintu gudang terburu-buru, berlari ke dalam rumah sambil menggenggam foto itu. Malamnya, Rani menunjukkan foto itu pada Bayu. Ekspresi wajah suaminya langsung berubah pucat. Ini beneran Gilang, Ran. Ini anak itu. Dan ini keluarganya. Lihat tahun di belakangnya. 2001. Ran, itu berarti 20 tahun yang lalu. Mereka saling berpandangan tanpa berkata-kata. Malam itu mereka tak bisa tidur. Setiap suara kecil dari luar, daun jatuh, angin menyentuh jendela, terdengar seperti sesuatu yang mencoba masuk. Dan untuk pertama kalinya, sejak mereka pindah, Gilang tidak datang. Keesokan harinya, Naila tampak gelisah. Ia duduk sendirian di teras sambil menggambar. Ketika Rani menghampiri, Naila hanya berkata, "Teman Naila nggak main lagi ya, Ma?" Rani memeluk anaknya erat. Ia belum tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini. Tapi satu hal yang pasti, apapun rahasia yang disimpan rumah ini sudah mulai terbuka. Sejak foto itu ditemukan, suasana rumah perlahan berubah. Bukan lagi hanya perasaan, tapi benar-benar terasa. Rumah itu jadi berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di udara. Gilang tidak pernah datang lagi. Hari-hari Naila jadi sepi. Ia lebih sering diam, menggambar sendirian, atau melamun di bawah pohon beringin. Kadang-kadang, ia masih menatap batang pohon itu seolah berharap seseorang muncul dari baliknya. Malam-malam di rumah itu mulai terasa ganjil. Pintu kamar tertutup sendiri tanpa ada angin. Lampu dapur sering berkedip atau mati begitu saja, padahal listrik tak pernah bermasalah. Dan yang paling aneh, hampir setiap malam terdengar suara duk, duk, duk dari atas atap, seperti ada batu dijatuhkan dari langit. Bayu mencoba bersikap tenang, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Tapi malam ketiga setelah penemuan foto itu, suara aneh datang lebih dekat. Pukul 2 dini hari, Rani terbangun. Ia mendengar suara berderit dari lorong rumah. Awalnya, ia pikir hanya angin. Tapi suara itu seperti langkah kecil. Cek, cek, cek. Langkah kaki pelan, seperti anak kecil yang berjalan dengan kaki telanjang di atas lantai kayu. Ia menahan napas. Bayu masih tertidur di sebelahnya. Dengan hati-hati, Rani bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Lorong rumah gelap. Lampu yang biasa menyala malam itu mati. Tapi dari ujung lorong, ia bisa melihat. Pintu kamar Naila terbuka lebar. Rani bergegas masuk. Naila masih tertidur di tempat tidur. Tapi wajahnya tampak pucat dan keningnya berkeringat. "Sayang, kamu mimpi buruk." Naila menggeleng pelan sambil membuka mata dan berkata lirih, "Tadi Gilang di sini, Ma." Rani tercekat. Apa yang dia bilang? Dia bilang, "Ada yang marah karena kami buka kotak kenangan." Besok paginya, Bayu memutuskan untuk memeriksa atap rumah. Ia ingin memastikan suara aneh itu bukan hanya tikus atau batang pohon jatuh. Tapi saat ia naik ke loteng, yang ia temukan bukan binatang, melainkan tumpukan mainan tua, mobil-mobilan kayu, bola kecil, dan satu boneka lusuh. Semua tampak seperti milik anak-anak dari era 2 dekade lalu. Yang membuat Bayu membeku adalah benda di tengah tumpukan itu. Sebuah jaket kecil dengan garis-garis merah. Sama persis dengan yang dikenakan Gilang. Malam harinya, suara semakin jelas. Tak hanya di atap. Terkadang seperti ada suara isak tangis dari arah dapur. Kadang suara kursi bergeser di ruang makan.
Padahal tak ada yang di sana. Naila mulai bicara sendiri saat bermain, dan setiap ditanya, ia hanya menjawab, "Itu cuman Gilang." Rani dan Bayu akhirnya menyadari, ini bukan hanya tentang kenangan, tapi tentang sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang tertinggal, dan mereka tahu, mereka tak bisa menunda lagi. Mereka harus mencari tahu kebenaran tentang keluarga Suparman, tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu 20 tahun lalu. Pagi itu mendung. Langit seperti menyimpan sesuatu, dan angin dari arah utara membawa aroma tanah yang lembab dan tua. Rani duduk di meja makan, memegang foto keluarga Suparman yang kini sudah berdebu lagi. Di sebelahnya, Bayu sibuk menelusuri berita lama di ponselnya, berharap ada satu petunjuk yang bisa membuka misteri ini. "Ada yang janggal, Ran," gumam Bayu. "Apa?" "Berita tahun 2001. Ada kasus perampokan yang terjadi di desa ini, tapi nggak banyak yang dilaporkan. Cuma disebut satu keluarga ditemukan tewas di rumahnya setelah beberapa hari menghilang. Tidak disebutkan nama, tidak ada foto." Rani menggenggam cangkir kopinya erat. Kalau bukan karena foto di gudang itu, kita juga nggak akan pernah tahu siapa Gilang sebenarnya. Siang itu, mereka berdua memutuskan menemui Pak Darto, pria paruh baya yang menjadi perantara saat mereka membeli rumah itu. Ia masih kerabat jauh keluarga Suparman, pemilik rumah sebelumnya. Rumahnya ada di desa sebelah, sekitar 20 menit perjalanan. Pak Darto menyambut mereka dengan wajah kaget. Ia tidak menyangka akan didatangi tiba-tiba. "Maaf Pak, kami datang mendadak. Tapi, kami perlu tanya soal rumah itu," ujar Bayu. Pak Darto terdiam sejenak, lalu menghela napas dalam-dalam. "Apa? Kalian ketemu Gilang?" Rani dan Bayu saling berpandangan. Nafas mereka tercekat. "Jadi, memang betul anak itu masih ada?" tanya Rani pelan. Pak Darto mengangguk pelan, suaranya lirih. "Gilang, anak yang baik. Dia suka menggambar, selalu duduk di teras rumah itu tiap sore, tapi semuanya berubah waktu malam itu datang." Menurut cerita Pak Darto, keluarga Suparman pindah ke rumah itu tahun 2000. Mereka masih muda, baru menikah beberapa tahun, dan Gilang adalah anak semata wayang mereka. Rumah itu dibangun sendiri oleh Pak Suparman yang bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Namun suatu malam, tepat saat bulan gelap dan listrik padam karena hujan badai, 3 orang perampok masuk ke rumah itu. Mereka kira keluarga itu punya simpanan emas atau uang hasil proyek. Kata Pak Darto, matanya tampak berair. Padahal mereka cuma orang biasa, tapi perampok itu kejam. Istri Pak Suparman ditemukan tewas di dapur. Suparman sendiri di ruang tengah. Dan Gilang baru ditemukan 2 hari kemudian, bersembunyi di balik lemari kamar. Sudah tidak bernyawa, kemungkinan karena syok atau kekurangan oksigen. Sejak itu, rumah itu ditinggalkan. Tidak ada yang berani menempatinya. Keluarga besar mereka terlalu trauma, dan tidak pernah kami ganggu barang-barang di gudang itu. Kami biarkan apa adanya, ujar Pak Darto. Mungkin Gilang masih terikat pada kenangan itu. Bayu mengeluarkan foto yang mereka temukan. "Ini kami temukan di gudang." Pak Darto mengangguk. Itu foto terakhir mereka sekeluarga. Gilang sangat bangga dengan rumah itu. Dia pernah bilang, "Ini rumah kita selamanya." Saat mereka pamit, Pak Darto memberi satu saran. "Kalau kalian niat tinggal di sana, bantu mereka untuk tenang. Ziarah ke makam mereka. Doakan, biar mereka tahu
rumah itu sudah dalam tangan yang baik. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil sunyi. Tak ada yang bicara, tapi pikiran mereka dipenuhi banyak hal tentang trauma, tentang kehilangan, dan tentang anak kecil yang setiap hari datang bukan untuk bermain, tapi untuk mengenang. Mereka tahu malam ini mereka harus bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal. Malam itu langit cerah, tapi hawa di sekitar rumah tetap terasa berat. Seperti ada kabut tipis yang tak terlihat mata, namun bisa dirasa di kulit dan di dada. Bayu dan Rani memutuskan, malam ini mereka akan mengadakan pengajian kecil di rumah. Mereka mengundang beberapa warga desa, termasuk Pak Darmo dan Bu Sarti, serta 2 ustadz muda dari mushola terdekat. Meskipun awalnya mereka ragu untuk datang, begitu tahu pengajiannya untuk mendoakan penghuni lama rumah itu, para tetangga justru terlihat lega. Baguslah, akhirnya ada yang mau mendoakan, kata Bu Sarti pelan saat duduk di sudut ruang tamu. Kami semua tahu, tapi tak ada yang berani bicara, bukan karena takut, tapi karena sedih. Al-Quran dibaca malam itu dengan suara lembut. Doa-doa dipanjatkan untuk arwah keluarga Suparman, khususnya untuk Gilang. Rani duduk di samping Naila yang tampak diam saja sepanjang acara. Tapi di tengah lantunan tahlil, Naila berbisik pelan, "Mak, Gilang ada di luar. Dia duduk di bawah pohon." Rani tak menoleh. Ia hanya menggenggam tangan anaknya erat. Keesokan harinya, mereka pergi berziarah ke makam keluarga Suparman. Letaknya di pemakaman tua di balik bukit, sekitar 15 menit dari desa. Batu nisan tua itu hampir tertutup lumut. Hanya samar-samar bisa terbaca, Suparman, 1972-2001, Siti Mariam, 1975-2001, Gilang Saputra, 1964-2001. Di atas pusara Gilang, Naila meletakkan boneka kelincinya sendiri, biar dia nggak sendirian, katanya. Rani dan Bayu menunduk. Air mata mengalir diam-diam saat mereka membaca doa. Mereka memohon agar arwah keluarga itu diterima, diampuni, dan dibebaskan dari kenangan yang menyekap mereka di rumah lama itu. Sejak hari itu, semuanya berubah. Tak ada lagi suara batu jatuh, tak ada pintu terbuka sendiri. Lampu rumah tak pernah berkedip lagi. Rumah itu menjadi lebih hangat, lebih tenang, lebih hidup, dan Gilang tak pernah datang lagi. Tapi suatu malam, saat Rani sedang menjemur pakaian di sore hari, ia melihat sekilas bayangan kecil berdiri di bawah pohon beringin. Bukan sosok yang menyeramkan, hanya seorang anak laki-laki dalam baju merah garis-garis, berdiri tegak sambil menatap rumah dan tersenyum, seolah berkata, "Terima kasih, kini aku bisa pulang." Rumah tua itu kini hidup kembali. Dinding-dindingnya tak lagi menyimpan bisik luka, dan udara di dalamnya tak lagi berat oleh kenangan yang tertinggal. Suara tawa Naila terdengar tiap sore, berlarian di halaman bersama teman-teman barunya dari desa. Tapi pohon beringin itu tetap berdiri diam. Bayu sering duduk di teras menatap batang besar itu. Masih bisa membayangkan saat seorang anak laki-laki kecil muncul dari balik bayangannya dengan senyum pelan dan mata yang penuh rindu. Rani pun sesekali meletakkan bunga di bawahnya, bukan karena takut, tapi karena hormat. Dan Naila kini sudah tidak menyebut nama Gilang lagi. Tapi setiap kali ditanya siapa yang ia gambar, anak laki-laki kecil dengan baju merah dan senyum yang lembut, ia hanya berkata, "Temanku yang udah bahagia."
Suatu malam di antara mimpi yang samar, Rani mendengar suara kecil berbisik, "Terima kasih sudah izinkan aku bermain lagi untuk terakhir kalinya." Dan sejak itu, mereka tahu Gilang bukan lagi bagian dari rumah itu, tapi kenangannya akan selalu jadi bagian dari keluarga mereka.